Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Juliana Kandakun, bisa dipanggil Elis, dengan NIM 231011043 dari kelas IK 23B, Prodi Ilmu Komputer, jurusan Teknologi Produksi dan Industri, Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait algoritma Round-Robin. Pengertian algoritma Round-Robin. Algoritma Round-Robin adalah salah satu metode penjadwalan proses dalam sistem operasi yang dirancang untuk memberikan waktu CPU yang adil bagi setiap proses. Algoritma ini termasuk ke dalam kategori penjadwalan preemptif. Artinya, proses dapat dihentikan sementara oleh sistem untuk memberikan kesempatan pada proses lain yang menunggu. Cara kerja algoritma Round-Robin. 1. Waktu kuantum. Waktu kuantum di mana sistem operasi menentukan waktu tertentu. Kedua, antrian FIFO atau first in, first out. Proses pertama yang masuk akan dieksekusi pertama kali. Ketiga, eksekusi bergiliran, di mana proses yang kehabisan waktu akan ditangguhkan. Keempat, preemption, di mana proses yang ditangguhkan diganti dengan proses berikutnya. Dan yang terakhir, keadilan dan responsif, di mana proses berkeadilan sehingga cocok untuk berinteraksi yang cepat. Kelebihan atau keuntungan algoritma Round-Robin. Pertama, dapat menghindari ketidakadilan layanan terhadap proses kecil seperti yang terjadi pada first come, first serve atau FCFS. Yang kedua, respon time lebih cepat untuk proses berukuran kecil. Yang ketiga, dapat mencegah starvation. Yang keempat, terjadinya overheat kecil jika ukuran proses rata-rata lebih kecil dibanding ukuran kuantum atau slot. Kekurangan algoritma Round-Robin. Yang pertama, performansi lebih buruk dibanding FCFS jika ukuran kuantum atau slot lebih besar daripada ukuran proses yang tersedia atau terbesar. Kedua, dapat terjadi overheat berlebihan jika ukuran setiap kuantum atau slot terlalu kecil. Ketiga, proses input atau output bound mendapatkan waktu layanan yang lebih sedikit. 5 istilah-istilah dalam algoritma Round-Robin yang perlu diketahui. Pertama, proses. Proses merujuk pada unit eksekusi dalam sistem operasi, misalnya aplikasi atau program yang sedang berjalan. Dalam penjadwalan CPU, proses adalah entitas yang dijadwalkan untuk dijalankan atau dieksekusi. Kedua, arrival time atau AT, waktu kedatangan proses ke dalam antrian ready queue, yaitu saat proses masuk ke dalam sistem untuk pertama kalinya. Yang ketiga, burst time atau BT, waktu yang diperlukan oleh proses untuk dieksekusi secara penuh di CPU tanpa interupsi. Ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh proses untuk menyelesaikan tugasnya jika dijalankan terus-menerus. Selanjutnya, keempat, completion time atau CT, yaitu waktu saat proses selesai dieksekusi sepenuhnya dan keluar dari sistem. Yang kelima dan yang terakhir adalah turnaround time atau TAT, yaitu waktu total yang dibutuhkan oleh proses sejak masuk ke dalam sistem. Berikut contoh soal terkait algoritma Round-Robin. Rumus waiting time yaitu completion time kurang arrival time kurang burst time. Rumus
turnaround time atau TAT, yaitu waiting time dikurang burst time. Nah, di mana di gambar ini terdapat 3 tabel, yaitu ada tabel proses, rival time, dan tabel burst time. Proses di mana mulai dari P1, P2, P3, P4, dan P5. Rival time atau jadwal masuknya yaitu mulai dari berurutan yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Dan burst time-nya nilainya 4, 6, 8, 10, 12. Cara pengerjaannya yaitu pertama-tama kita menggunakan Gantt chart. Gantt chart ini sebagai wadah atau alat untuk kita mencari hasil completion time-nya, di mana P1 masuk di waktu keempat dengan burst time 4 dan quantum time yang diberikan 4, jadi P1 sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0. Jadi P1 selesai di waktu keempat. Lanjut P2, di mana burst time P2 adalah 6 dan quantum time-nya 4, jadi 6 kurang 4 sama dengan 2. Di waktu ke-8, P2 masuk dan berjalan, tetapi dihentikan sementara karena masih ada sisa burst time-nya atau jatahnya 2 dan berlanjut lagi masuk P3 dengan burst time 8 dan diberikan quantum time 4, jadi 8 kurang 4 sama dengan 4. Dan di sini setelah P2 berjalan di waktu ke-8 dan dihentikan karena masih ada sisa burst time-nya atau waktunya, jatahnya, P3 masuk dan ditambahkan 4, jadi 12. P3 dihentikan karena masih ada jatahnya yang tersisa, berlanjut P4, di mana burst time P4 10 dan waktu yang diberikan itu 4, maka 10 kurang 4, 6. Di waktu ke-16 P4 masuk dan berjalan, tetapi dihentikan sementara dan berlanjut P5, di mana burst time-nya 12 dan waktu yang diberikan 4, maka 12 kurang 4, 8. Jadi dari P4 16, P5 masuk dengan waktu yang diberikan 4, jadi 16 tambah 4, 20, dan tersisa burst time P5 yaitu 8. Ya, setelah itu kembali ke awal karena P5 telah selesai dieksekusi tetapi masih mempunyai jatah, jadi kita kembali ke P2. P2 memiliki burst time, sisa burst time itu 2, jadi P2 lebih kecil 4, jadi P2 selesai di waktu ke-22 karena 20 tambah 2 sama dengan 22. Selanjutnya P3. P3 masih tersisa burst time 4 dan waktu yang diberikan 4, jadi 4 kurang 4 sama dengan 0. Jadi 22 tambah 4 sama dengan 26. P3 selesai di waktu 26. Berlanjut P4. P4 memiliki masih tersisa 6 burst time dan waktu yang diberikan itu 4, maka 6 kurang 4, 2. Dan di P3 telah selesai di waktu ke-6 ditambah dengan 4 dari P4, jadi 26 tambah 4, 30. P4 masih berjalan tapi dihentikan sementara karena memiliki burst time yang sisa 2. Dan berlanjut lagi P5, masih tersisa burst time-nya ada 8 dan waktu yang diberikan itu 4, jadi 8 kurang 4 sama dengan 4. 30 tambah 4, 34. Dan kita berlanjut lagi ke P4.
P4 tersisa 2. Dan 2 lebih kecil dari 4, maka P4 selesai di waktu ke-36. Dan yang terakhir P5. P5 tersisa 4 burst time dan waktu yang diberikan 4, maka 4 kurang 4 sama dengan 0 dan P5 selesai di waktu ke-40. Nah, dari hasil Gantt chart kita dapat mengetahui completion time-nya, yaitu P1 4, P2 22, P3 26, P4 36, dan P5 40. Nah, selanjutnya dapat kita lihat ada 4 kolom yang terdiri dari proses, AT atau arrival time, BT atau burst time, dan CT atau completion time. Dari slide sebelumnya hanya terdiri dari 3 kolom, yaitu proses, arrival time, dan burst time. Nah, dengan adanya Gantt chart, kita telah menemukan hasil completion time-nya, yaitu di mana P1 bernilai 4, P2 bernilai 22, P3 bernilai 26, P4 bernilai 36, dan P5 atau proses yang terakhir bernilai 40. Selanjutnya, kita akan mencari hasil waiting time dari setiap proses. Apa sih rumus dari waiting time? Rumus waiting time adalah completion time dikurang arrival time dikurang burst time. Nah, hasil waiting time-nya berdasarkan dari kolom antara lain P1 bernilai 0, P2 bernilai 15, P3 bernilai 16, P4 bernilai 23, P5 bernilai 24. Prosesnya dapat dilihat pada video. Nah, sekarang tabel kolom telah bertambah, yaitu tabel waiting time, di mana P1-nya bernilai 0, P2-nya bernilai 15, P3 bernilai 16, P4 bernilai 23, dan P5 bernilai 24. Selanjutnya, kita akan mencari nilai turnaround time dari setiap proses. Nah, rumus dari turnaround time yaitu waiting time dikurang burst time. Nah, hasil turnaround-nya antara lain P1 0 dikurang 4 sama dengan min 4, P2 15 dikurang 6 sama dengan 9, P3 16 dikurang 8 sama dengan 8, P4 23 dikurang 10 sama dengan 13, P5 24 dikurang 12 sama dengan 12. Nah, dapat dilihat tabel telah bertambah. Dari yang sebelumnya tabelnya terdiri dari 5 kolom, sekarang bertambah 1 menjadi 6 kolom yang terdiri dari proses, arrival time, burst time, completion time, waiting time, dan turnaround time, di mana proses terdiri dari P1, P2, P3, P4, P5. Arrival time terdiri dari nilai P1 yaitu 0, nilai P2 yaitu 1, nilai P3 yaitu 2, nilai P4 3, dan nilai P5 4. Burst time-nya di mana P1 bernilai 4, P2 bernilai 6, P3 bernilai 8, P4 bernilai 10, P5 bernilai 12. Di mana completion time-nya P1 bernilai 4, P2 bernilai 22, P3 bernilai 26, P4 bernilai 36, P5 bernilai 40. Waiting time-nya di mana P1 bernilai 0, P2 bernilai 15, P3 bernilai 16, P4 bernilai 23, dan P5 bernilai 24. Dan yang terakhir, turnaround time, di mana P1 bernilai min 4, P2 bernilai 9, P5 bernilai
P3 bernilai 8, P4 bernilai 13, dan yang terakhir P5 bernilai 12. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata dari turnaround, di mana proses rumusnya yaitu total turnaround time dibagi jumlah proses, di mana jumlah proses ada 5 yang terdiri dari P1 sampai P5. Dan caranya yaitu pertama kita menjumlahkan semua nilai dari proses, yaitu min 4 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 12 sama dengan 38 dibagi 5 dari 5 jumlah proses berdasarkan tabel, dan hasilnya itu 7,6. Nah, selanjutnya kita mencari nilai rata-rata waiting time-nya, di mana rumusnya yaitu total waiting time dibagi jumlah proses. Langsung saja kita masukkan nilainya 0 ditambah 15 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 24, di mana hasilnya 78 dibagi 5. Dan hasil terakhirnya yaitu 15,6. Jadi nilai rata-rata dari turnaround time yaitu 7,6 dan waiting time 15,6. Itulah pemaparan dari saya terkait algoritma Ron-Rubin. Apabila ada materi yang kurang, saya mohon maaf, karena yang sempurna itu hanyalah yang menciptakan kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.